Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara mengerjakan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah dua fungsi yang sama-sama mengambil data dari tabel bantu. Tapi di sini bedanya adalah tabel bantu dari VLOOKUP merupakan tabel bantu yang berbentuk vertikal dari atas ke bawah, sedangkan tabel bantu dari HLOOKUP berbentuk horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Kita bisa lihat di sini tabel bantu VLOOKUP, headernya berada di atas, sedangkan header dari tabel bantu HLOOKUP, headernya berada di kiri. Pertama, mari kita kerjakan tabel barang pada contoh fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, di sini akan muncul dengan sendirinya rumus dari fungsi VLOOKUP. Kita lihat lookup value. Lookup value ini adalah titik acuan untuk mengisi data yang akan kita ambil. Di sini titik acuannya adalah kode. Kita klik kode, lalu tabel array. Tabel array-nya ini adalah tabel yang berisi data yang akan kita ambil. Kita kunci dengan menekan F4. Lalu selanjutnya call index num. Call index num ini adalah urutan tabel yang akan kita ambil datanya. Di sini tabel barang merupakan tabel kedua. Bisa kita lihat tabel kode merupakan tabel pertama, tabel barang tabel kedua, tabel harga tabel ketiga. Jadi kita klik 2. Terus untuk rank lookup-nya ini kita bisa pilih true, false, atau null. Fungsi dari rank lookup ini untuk tidak menampilkan data yang tidak ada di kode acuannya. Coba kita periksa apakah jawabannya sudah benar. Di sini yang pertama, kode 12 berisi kertas. Sini kode 12 berisi kertas. Yang terakhir, kode 13 berisi buku. Apakah benar? Kode 13 berisi buku. Dan jawabannya benar. Selanjutnya, kita isi tabel harga untuk contoh fungsi VLOOKUP. Rumus dari tabel harga ini sama dengan tabel barang. Tetapi perbedaannya adalah jika tabel barang berada di urutan kedua, maka tabel harga berada di urutan ketiga. Rumusnya seperti ini. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Kita coba lihat lagi. Untuk barang kertas harganya adalah 3.000 dan di sini juga begitu. Untuk buku harganya adalah 2.500. Kita lihat di sini buku juga 2.500. Berarti untuk tabel VLOOKUP ini jawabannya sudah benar. Dan sekarang kita lanjut untuk mengisi tabel HLOOKUP. Seperti yang telah dijelaskan pada awal, bahwa VLOOKUP dan HLOOKUP ini sebenarnya sama, cuma yang membedakannya hanyalah tabel bantunya. Di sini tabel bantu HLOOKUP yaitu berbentuk horizontal. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal dari HLOOKUP. Untuk mengerjakannya sama seperti VLOOKUP. Pertama, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. HLOOKUP. Di sini rumus dari HLOOKUP itu akan muncul dengan sendirinya, dan rumus dari HLOOKUP itu sama dengan rumus dari VLOOKUP tadi, yaitu lookup value, tabel array, tabel keberapa, dan rank lookup-nya. Pertama, lookup value yaitu sama kode. Setelah itu tabel array-nya kita blok dari sebelah saja, header-nya atau judulnya nggak usah diblok. Jangan lupa dikunci dengan menekan tombol F4. Selanjutnya tabel keberapa barang ini. Di sini tabel pertamanya yaitu kode, tabel keduanya barang, dan tabel ketiganya adalah harga. Di sini kita mencari barang. Barang merupakan tabel ya benar, tabel kedua. Kita tulis 2. Lalu untuk rank lookup-nya terserah kita mau menggunakan apa. Kita gunakan yang true saja. Jangan lupa dikurung, lalu Ctrl Enter. Nah, di sini tabel barang akan muncul juga. Kita cocokkan dengan VLOOKUP. Pertama kertas, benar. Pensil, di sini buku juga buku. Di sini juga buku. Berarti rumusnya yang kita gunakan sudah benar. Selanjutnya, tabel harga dari HLOOKUP. Di sini rumusnya sama seperti tadi, yaitu
Hanya bedanya ada pada urutan tabel yang akan diambil datanya. Di sini tabel harga merupakan tabel ketiga. Nah, jawaban dari tabel harga antara HLOOKUP dan VLOOKUP bisa kita lihat di sini sama. Yang pertama yaitu 3000, di sini juga 3000. Yang terakhir di sini 2500, di sini 2500. Itu tadi penjelasan singkat mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP secara sederhana. Sekarang kita beralih ke contoh soal VLOOKUP dan HLOOKUP kombinasi. Di sini ada 3 tabel yang perlu kita isi. Yang pertama tabel jenis kamar, yang kedua tabel harga, yang ketiga tabel diskon. Mari kita lihat tabel jenis kamar. Di sini untuk tabel jenis kamar memiliki keterangan kode tipe, yaitu kode keempat satu huruf untuk jenis kamar. Di sini bisa kita lihat kode tipe memiliki 7 karakter termasuk tanda hubungnya, dihitung sebagai karakter juga. Dan yang kita butuhkan adalah kode keempat, yaitu P ini. Kita perlu menggunakan rumus MIT juga untuk mengisi jenis kamar ini. Kenapa kita menggunakan rumus MIT? Karena kita membutuhkan kode tengah. Kalau kita membutuhkan kode paling depan ini, 05 ini, kita memakai rumus left. Tetapi kalau kita menggunakan kode belakangnya yaitu 15, kita menggunakan rumus right. Kenapa? Karena 15 ini berada di paling kanan sendiri. Sedangkan untuk rumusnya sendiri, rumus mid, left, dan right itu sedikit berbeda. Jika rumus mid itu seperti ini, ada tagnya ini kode tipe tadi, start numnya ini dimulai dari berapa, kita akan mengambil kode itu. Misalnya kode keempat, kita ketik 4. Sedangkan numkers ini kita ingin mengambil berapa karakter, kita misalnya mengambil 1 karakter dan enter. Maka di sini akan secara otomatis menyalin data kode tipe yang ada di tengah saja. Misal jika kita ingin menyalin kode yang paling kiri sendiri yaitu 0,5, kita pakai rumus left karena berada di kiri. Rumusnya hanya ada 2, yaitu teks dan berapa teks yang akan diambil. Nah, teksnya yaitu kode tipe, sedangkan untuk numkersnya ini berapa karakter yang akan diambil dari kode tipe ini. Misalnya kita mengambil 2 kode tipe dari sebelah kiri, jadi kita tulis 2 seperti itu. Dan misal kita ingin mengambil kode tipe yang terakhir yaitu 15 ini, kita menggunakan rumus right. Kenapa? Karena kodenya berada di paling kanan. Di sini juga akan muncul rumusnya yaitu tag dan numkers seperti rumus left tadi. Teksnya yaitu kode tipe dan numkersnya itu berapa karakter yang akan diambil dari kode tipe ini. Misal kita mengambil 2 karakter, maka di sini akan muncul 15 seperti yang ada di sini. Kode terakhirnya yaitu 15. Selanjutnya mari kita isi tabel jenis kamar ini. Untuk mengisi tabel jenis kamar ini, kita juga membutuhkan rumus HLOOKUP. Kenapa? Karena di sini sudah ada tabel horizontalnya dan sudah ada data jenis kamarnya. Jadi kita pakai rumus HLOOKUP. Baru kita menggunakan MIT untuk mengambil titik acuannya. Setelah itu tabelnya jangan lupa dikunci dengan menekan F4. Lalu tabel jenis kamar ini merupakan tabel kedua. Lalu kita ketik post. Dan tabel jenis kamar akan terisi seperti ini. Kita lihat jika P di sini maka VIP, jika E maka ekonomi. Untuk tabel harganya ini kita cukup menggunakan rumus HLOOKUP saja. Dan yang menjadi titik acuannya sekarang adalah kita gunakan jenis kamar. Lalu tabelnya kita blok jenis kamar dan harga saja. Kita kunci dengan menekan F4. Kemudian tabel harga ini merupakan tabel kedua karena tabel yang pertama adalah jenis kamar, tabel yang kedua adalah tabel harga. Kita tekan 0 untuk mengisi ring lookup-nya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita lihat jenis kamar VIP harganya 500, sama kan? Untuk jenis kamar ekonomi harganya 550. Untuk tabel diskon ini kita juga menggunakan rumus HLOOKUP karena diskon yang diberikan ada di dalam tabel horizontal ini. Kita juga menggunakan rumus
fungsi if karena sesuai dengan keterangan yang ada di sini, yaitu diskon diberikan kepada pelanggan yang lama inapnya lebih dari 5 hari. Berarti jika lama inap ini lebih dari 5 hari, maka mendapatkan diskon yang ada dalam tabel ini. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan diskon, dan diskon dikalikan tak berharga. Rumusnya yaitu seperti ini. Pertama kita blok dulu, terus kita pakai rumus fungsi if dulu. Logical testnya yaitu lama inap lebih dari 5 hari. Value if true-nya ini kita pakai lookup. Lookup value-nya ini kita pakai jenis kamar. Terus tabelnya dari VIP sampai persennya ya. Kita kunci. Lalu tabel diskon merupakan tabel ketiga. Terus kita tulis false. Jika lama inapnya kurang dari 5 hari, maka tidak mendapatkan diskon atau kita isi dengan 0. Dan di sini diskonnya kita langsung kalikan dengan harga. Nah, jawabannya akan muncul seperti ini. Sangat mudah bukan mengerjakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP maupun yang dasar ataupun gabungan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, silakan komen di bawah ini. Dadah.